Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rauda. Saya mengajar di SDN Mantajun 1, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumeneb. Saya adalah mahasiswa PPG dalam Jabatan Transformasi Batch 1 tahun 2025, Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya. Dengan nomor induk mahasiswa 0621082430. Hari ini, Sabtu, tanggal 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada materi Iman kepada Hari Akhir, kelas 5 SDN Mantajun 1, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumeneb. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Untuk mengawali kegiatan hari ini, mari kita baca doa bersama. Silakan Ariel pimpin doanya terlebih dahulu. Kita memulai pelajaran hari ini. Marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, untuk hari ini Ibu absen terlebih dahulu. Nah, karena Ibu sudah apa? Coba toleh kiri, toleh kanan. Adakah dari teman kalian yang tidak hadir hari ini? Masuk semua, alhamdulillah. Nah, langsung kita nyanyikan lagu Indonesia Raya biar semakin cinta dan tidak lupa lagu kebangsaan. Silakan Ariel ke depan. Yo. Yang lain silakan berdiri. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari bantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, marilah kita berseru. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Sudah siap menerima materi hari ini? Ya. Coba biar semakin semangat, ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Wah, kalau dari suaranya siap bener. Silakan buka buku paket kalian. Kita belajar seperti yang sudah Ibu sampaikan minggu kemarin. Hari ini kita belajar materi bab 7, yaitu ketika kehidupan telah berhenti, pada halaman 159. Ya, sudah ketemu? Baik, coba perhatikan pada buku kalian. Di situ ada gambar. Gambar apakah? Pada gambar 7.1. Coba kalian perhatikan. Itu gambar apa? Bencana alam. Ya, bencana alam. Yaitu bencana alam gunung meletus.
putus. Nah, ini terkait dengan materi hari ini. Ketika kehidupan telah berhenti, yang lebih kita kenal yaitu hari kiamat. Cuman saat ini sebenarnya kita sudah sering merasakan atau melihat kejadian yang namanya hari kiamat. Cuman yang kita alami setiap harinya yaitu kiamat kecil, atau kalau istilah Arabnya kiamat suro, ya. Nah, kiamat suro itu seperti orang meninggal, terus bencana alam, kebakaran, itu namanya kiamat suro. Nah, makanya karena kita sebagai makhluk hidup, namanya mati itu pasti terjadi, maka dari sekarang jangan nunggu besok. Perbanyaklah berbuat kebaikan dan menjauhi keburukan atau larangan Allah. Nah, pelajaran hari ini, tujuan kita belajar hari ini yaitu ada 3. Tujuan kita belajar hari ini ada 3 poin. Yang pertama, meyakini adanya hari akhir. Meyakini juga tahu ada apa pengertian hari akhir, itu tujuan kita belajar hari ini. Yang kedua, menjelaskan. Kalian mampu menjelaskan apa itu kiamat kubro, apa itu kiamat sugro. Terus tujuan kita yang ketiga, kalian juga bisa menyebutkan tanda-tanda datangnya hari akhir atau hari kiamat. Untuk materi selanjutnya, biar kalian tahu apa sih Bu arti dari hari akhir, apa sih Bu kiamat kubro, kiamat sugro. Nah, perhatikan, ini Ibu putar video, silakan simak dengan baik. Assalamualaikum anak hebat. Sudah siap belajar hari ini? Kali ini kita akan mempelajari bab 7, yaitu ketika kehidupan telah berhenti. Nah, coba dari kalian mungkin sudah ada yang tahu apa sih makna hari akhir itu? Yuk kita belajar bersama. Kalian pasti pernah melihat bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, atau tsunami. Tahukah kalian bahwa suatu saat akan terjadi bencana alam dahsyat yang akan menghancurkan alam semesta? Nah, itulah hari kiamat atau hari akhir. Allah menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat dalam Al-Quran surah Al-Qari'ah. Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Surah Al-Qari'ah ayat 3-5. Pengertian beriman kepada hari akhir. Iman artinya kepercayaan dan keyakinan. Jadi, beriman kepada hari akhir adalah mempercayai atau meyakini sepenuh hati akan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Macam-macam hari akhir. Kiamat terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama kiamat sugro, yang kedua kiamat kubro. Kiamat sugro artinya kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk hidup. Contoh, kematian seseorang dan bencana alam. Kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Tidak ada makhluk hidup yang tersisa, semuanya akan binasa. Kiamat kubro disebut juga hari berakhirnya di alam semesta. Kapan terjadinya hari kiamat itu? Tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya selain Allah. Disitulah salah satu bukti keimanan kita. Tanda-tanda hari akhir. Yang pertama, tanda-tanda kecil yang menunjukkan akan datangnya hari kiamat. Di antaranya yaitu 1. Munculnya berbagai fitnah. Yang kedua, banyaknya bermunculan nabi palsu. Yang ketiga, banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu. Dan yang keempat, perbuatan riba banyak terjadi. Dan yang terakhir, anak yang durhaka kepada kedua orang tua.
Yang kedua, tanda-tanda besar datangnya hari kiamat, di antaranya yang pertama, terbitnya matahari dari sebelah barat. Yang kedua, munculnya Dajjal. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Yang keempat, turunnya Imam Mahdi. Yang kelima, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang keenam, munculnya binatang melata di bumi. Dan yang ketujuh, munculnya dukhan atau awan debu asap di timur dan barat. Yang terakhir, terjadinya gerhana di timur, barat, dan jazirah Arab. Baik. Nah, sudah paham? Baik, kalau paham, barusan ibu tanya paham. Baik, menurut barusan yang kalian perhatikan, apa makna hari kiamat? Ya, hari kiamat. Peristiwa apa kan? Hancurnya alam semesta. Ya. Baik, sekarang ibu tanya. Siapa yang bisa silakan ngacung. Tidak usah takut salah. Takut salah taruh di urutan 100. Yang penting berani menjawab. Baik, pertanyaan pertama. Siapa yang bisa memberi pengertian hari kiamat? Kawan, silakan Dan. Hari kiamat. Iya, pengertian hari kiamat. Kiamat secara umuman. Kiamat kubra adalah kiamat yaitu berakhirnya kehidupan seseorang atau makhluk hidup. Yang sering terjadi seperti banjir, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, kebakaran. Oke. Ada yang bisa menjelaskan pengertian hari kiamat tersendiri? Ya. Ini Wawan menjelaskan secara kiamat kubra, kiamat sughra. Siapa yang bisa menjelaskan secara umum pengertian hari kiamat? Ya, tadi katanya paham. Kalau ibu tanya diam semua. Ini berarti antara dua. Benar-benar takut menjawab atau tidak paham. Nah, kan sudah jelas. Hari akhir merupakan kejadian atau peristiwa hancurnya alam semesta. Coba ibu tanya lagi, mungkin bisa menjawab kali ini. Sebutkan 2 macam hari kiamat. Ya, Alif. Oke, yang lain mau bantu? Ya, Ali. Macam-macam hari ya Wawan. Kiamat kubra, kiamat kubra. Oke, ada yang lain? Ya, kiamat apa? Iya, yang nyaring dong Fatim. Kiamat kubra bu, kiamat sughra. Nah itu baru. Nggak usah takut, ibu kan sudah bilang. Salah, benar itu biasa. Namanya kita belajar. Kalau sudah pinter, itu baru jadi profesor. Jadi tidak usah takut untuk menjawab. Tidak akan ibu gigit, ya. Sekarang coba satu lagi pertanyaan dari ibu. Siapa dari kalian yang bisa menyebutkan satu aja tanda-tanda kecil hari akhir? Ini yang ngacung sini terus. Coba banyaknya berita bohong. Ada lagi yang mau nambah? Dani. Apa Dan? Munculnya nabi palsu. Ya. Putra, apa Put? Banyaknya perbuatan riba. Pinter. Sekarang yang kedua, kita kembali ke kiamat kubro. Kiamat kubro. Siapa yang bisa memberikan satu tanda? Ya, Ali. Munculnya
Ya, duha lagi. Wawan lagi. Munculnya Dajjal, yang lain lagi. Ya, Rifa. Ya, munculnya matahari dari sebelah barat. Padahal ibu belum ditutup. Sudah, kan ibu udah bilang. Iya. Kenapa? Ya, sudah cukup. Udah banyak yang menjawab. Bisa ya? Kalau ibu kasih tugas kelompok bisa menjawab? Alhamdulillah. Baik. Tugas hari ini kita kerja kelompok. Nanti kalian kerjakan bersama-sama sebelum tugas ini ibu berikan. Nah, perhatikan dulu. Perhatikan instruksi dari ibu. Nah, ini ada lembar kegiatan, ya. Perhatikan di depan. Halo. Bagus. Perhatikan pada lembar kegiatan yang ibu berikan. Yang pertama, kalian isi dengan nama kelompok kalian, ya. Boleh Pak, cukup pakai nama panggilan, boleh. Yang kedua, ini tidak usah, ini hanya tujuan pembelajaran hari ini, sama peta konsepnya. Yang ketiga, ya, jelaskan apa itu kiamat sughra, apa itu kiamat kubra. Kalau tadi tidak sempat menyalin materi yang ibu berikan di depan, di buku paket kalian sudah ada lengkap, bisa kalian cari. Selanjutnya, next, ini arti iman. Tadi kan sudah ibu jelaskan ya. Langsung kalau yang terakhir, lembar terakhir, ini mencocokkan gambar dari tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar, kalian cocokkan. Sini, ya. Paham ya? Ya, silakan. Ibu bagi kelompoknya. Diusahakan kerja semua. Nih. Nah, dibagi nanti siapa yang ngerjakan lembar pertama, siapa yang ngerjakan lembar kedua dan selanjutnya. Ini, jangan lupa. Bisa tim? Bisa. Oh, nomor ini enggak usah dikerjakan ya. Iya. Iya, itu dikerjakan. Coba ibu lihat sudah betul kan belum? Bagus. Sudah kelompok 4. Coba ibu lihat. Oke. Yang sudah selesai, persiapkan 2 orang untuk maju ke depan, ya. Siapkan 2 orang dari 4 orang yang menurut kalian berani, suaranya lantang, untuk mempresentasikan tugas kelompoknya. Ya bentar, waktu masih ada. Terus juga ada kelompok yang belum selesai. Siapkan konsep apa saja nanti yang akan dipresentasikan kepada temannya. Yang lain yang mendengarkan, bisa kalian menanggapi. Kalau benar semua, acungkan jempol. Kalau ada yang keliru, di mana letak
kekeliruan presentasi teman kalian. Bisa ya? Makanya yang mempresentasikan juga usahakan suaranya yang lantang. Makanya cari dari sekarang siapa yang berani ke depan dan memiliki suara lantang. Kita awali dari yang tadi bilang, Bu, saya selesai. Kita awali dari kelompok 1. Siapkan kelompok 1, silakan yang lain dengarkan. Kelompok 1 suaranya yang nyaring. Ya. Perhatikan teman kalian. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Yang kedua adalah yaitu berakhirnya penyimpan suara gempa bumi, tsunami dan kebakaran. Pengertian iman kepada hari akhir. 1. Iman artinya kepercayaan dan keyakinan. Baik. Gimana menurut kelompok 2, 3, dan 4 dari hasil presentasi kelompok 1? Adakah masalah? Kalau tidak ada masalah berarti jempol. Bagus, silakan sudah selesai? Oke, silakan duduk. Baca, lanjut kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung siapa mau presentasikan duluan? Jadi dari akhir menjelaskan pengertian dari kiamat kubro dan kiamat kubro. Pengertian iman kepada hari akhir. 1. Iman artinya dipercaya. Baik. Nah, ini kelompok 4 sudah selesai mempresentasikan. Coba ada yang mau menanggapi kelompok 1 lagi ya. Kelompok 1 ini paling jeli nih, kelompok 1. Ya, menurut kelompok 1 gimana hasil kelompok 3? Menyebutkan tanda-tanda yang kubro dan kiamat kubro juga pengertian kiamat kubro dan kiamat kubro. Oke. Ternyata kelompok kelompok 4 ya, tidak menyebutkan pengertiannya dari kiamat kubro dan kiamat sughra, akan tetapi menyebutkan tanda-tandanya ya. Oke, apalagi yang keliru? Apa pengertian iman kepada hari akhir? Tadi menjelaskan persiapan ya. Oke ya. Sudah selesai? Silakan tutup dulu dan. Baik, lanjut kelompok terakhir. Kelompok para cantik-cantiknya silakan maju. Yuk. Karena ini kelompok terakhir, coba diperhatikan dulu temannya walaupun yang terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan kelompok ini. Makna hari akhir 1. Iman artinya percayanya dan kepercayaan dan keyakinan. Kiamat kubro adalah kiamat besar, tentunya akan Baik. Nah, coba siapa yang mau menanggapi atau mungkin sudah aman Bu, kelompok 2 Bu sudah betul semua atau Bu ada yang keliru? Berarti jempol semua. Wah, udah silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa kalian semuanya sudah bagus. Walaupun tadi ada yang sedikit keliru, padahal sudah Ibu wanti-wanti dari sebelumnya. Teliti kembali hasil kerjanya. Ternyata kalian
kalian masih ada yang salah, tapi itu bagus. Dari kesalahan kita bisa belajar letak atau kemampuan kita hari ini, ya. Yang ada salahnya tidak usah kecewa, yang kerjanya sudah bagus, sempurna, tidak usah sombong. Ya, jadi tidak usah sombong. Kelompok satu hebat loh, jangan ya. Yang kelompok satu yang sudah menguasai, kelompok dua juga sudah bagus, nanti bisa sharing ke kelompok 3 dan kelompok 4. Itu namanya berteman. Boleh, letak kesalahannya di mana. Jadi yang sudah bagus tidak usah sombong, yang masih ada kesalahan sedikit, nah tidak usah kecewa. Namanya belajar itu sudah biasa, ya. Tidak ada yang sempurna. Tepuk tangan dulu untuk anak kelas 5 hebat. Oke, sekarang tugasnya kumpulkan, ya. Nah, apa baik? Baik, hari ini coba ada yang bisa menyimpulkan kiamat ada berapa macam? Wah, bagus. Arti iman apa? Kepercayaan. Kalau beriman kepada hari kiamat artinya beriman kepada hari kiamat berarti artinya kalau iman tadi percaya, kalau beriman kepada hari kiamat berarti percaya datangnya hari kiamat. Tanda-tanda datangnya hari kiamat ada berapa? 2. Tanda besar dan tanda kecil. Jadi tanda-tanda hari kiamat ada 2. Coba satu, siapa yang bisa nyebutkan? Tanda-tanda kecil dulu. Banyaknya perbuatan riba. Munculnya nabi palsu. Banyak anak yang durhaka pada orang tuanya. Yang kedua, tanda-tanda besar. Ya, Fatim. Munculnya matahari dari sebelah barat. Kelompok 4. Hah? Munculnya Dajjal. Kelompok 1. Munculnya turunnya Nabi Isa diralat. Ada lagi? Ya, Rifa. Munculnya Imam Mahdi. Oke, betul. Ya, kelompok 3. Oke, turunnya Ya'juj dan munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Baik, sudah bisa. Itu tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Sekarang siapa yang bisa menjelaskan arti kiamat suro? Kiamat kecil, kalau tidak paham kiamat suro, wawan lagi. Kiamat suro adalah kiamat kecil yang berakhirnya kehidupan seorang orang hidup. Oke, siapa yang bisa memberi contoh kiamat kecil? Yo, contoh kiamat kecil. Di sini tadi ya. Contoh kiamat kecil kelompok 1 lagi ya, kelompok 1 lagi. Aril. Ya, jadi contoh dari kiamat kecil, orang meninggal, kecelakaan, gempa bumi. Nah, untuk minggu depan, ya, untuk materi minggu depan, silakan kalian pelajari di rumah. Ya, kita ketemu hari Sabtu lagi pada materi kejadian hari akhir.
Ya, pada buku paket kalian silakan dibaca, yaitu Kejadian Hari Akhir. Silakan kalian siapkan dulu buku-bukunya. Yuk, persiapkan sebelum pulang, jangan sampai ada yang ketinggalan. Baik, sebelum kita pulang, ya, kita baca doa semua. Silakan Ariel pimpin doanya. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.